picknya. Ada Selena dari band, Johead kemungkinan besar bisa di-pick, ada Pakito juga. Jadi banyak banget sebenarnya untuk EVOS. Apakah mau juga Granger first picknya? Masih banyak Kembalikan banget untuk junglernya, tapi Johead udah pasti ini adalah hero untuk LJ. Kita tahu dulu LJ bisa membawa tim terdahulunya untuk memenangkan MPL season yang pertama dengan hero ini. Ini Johead. Johead akhirnya muncul kembali di tangan LG. Aksi-aksi seperti apa ya akan kita lihat nanti ya, karena kita kangen banget, serius. Siapapun yang bermain Mobile Legends Indonesia itu pasti bakal kangen banget ngelihat LG menggunakan hero-hero seperti ini. Apalagi kalau Kufra sampai keluar. Wow. Bersorai-sorai di luar sana. Iya. Bersorak-sorai ya. Bersorak-sorai. Dan selanjutnya dari CyberXC memilih untuk mengamankan Eve. Ya, Eve dengan win rate yang cukup bagus. 7 kali di pick dan masih dengan win rate yang baik. Ini bisa ada kemungkinan bagi CyberXC juga menggunakan Eve dengan maksimal. Disusul dengan adanya Glue. Nah, Glue ini counternya Faramis nih bisa nih. Faramis ya. Iya sih. Banyak sih sebenarnya buat counter dari Glue, tapi kita tahu banget ketika ada hero juga yang bisa mengcounter Glue, dia tetap adalah hero yang cukup menyebalkan untuk dilawan. Glue mungkin nantinya akan menjadi apa ya, satu silent yang bertugas agak lebih ke menahan karena kita tahu walaupun nggak memiliki damage yang gede, tapi setidaknya badannya dibuat dari baja ringan, besi beton, apalagi semuanya memang membuat tubuhnya tebal banget nih Talia. Iya benar. Ditambah lagi sekarang sudah ada Elise bersama dengan Lunox dari sisi EVOS Legend. Wow. Rexinya akan menggunakan Lunox nih harusnya. Rexinya menggunakan Lunox dan juga Elise kemungkinan akan digunakan oleh anti-match. Oke, menarik sih. Anti-match dengan Elise. Elise adalah match. Elise adalah match, sementara anti-match anti-match. Anti-match. Enggak kayak gitu. Cuma ngomong gitu doang. Enggak kayak gitu. Ada Chang'e juga, jadi sudah ada Glue, sudah ada Chang'e. Bagi CyberXC, dan kita akan masuk ke dalam band phase yang kedua untuk masing-masing tim langsung menargetkan ke arah jungler. Berarti untuk retributionnya Lancelot kali ini diamankan dibuang oleh CyberXC. Ada Lancelot juga yang udah dibuang karena Lancelot adalah salah satu hero yang sangat-sangat berbahaya juga apabila jatuh ke tangan Versik, karena sebelumnya di saat dulu Versik masih berada di MDL, hero ini kalau sudah jatuh di tangannya bukan main. Fast hang lah, fast hang banget. Fast hang banget. Iya, dan ini kalau kita lihat dari CyberXC sendiri mempunyai Eve, mempunyai Chang'e, 2 artillery hero. Nah ini bisa dibilang. Ini kita juga wajib waspada loh. Eve dan Chang'e apabila mereka bersatu mungkin nantinya akan berada di lane yang berbeda. Mungkin akan berada di lane yang berbeda. Tapi di saat mereka udah bersatu, ada efek slow yang diberikan oleh Eve dan juga ada meteor shower yang dikeluarkan oleh Chang'e. Ini akan sangat-sangat mengerikan sekali apabila itu berjalan dengan baik. Oke, dan mungkin untuk tambahan juga dari Chang'e dengan Eve yang ketika mereka ada di satu tim yang sama, berarti ini akan heavy ke arah junglernya. Jungler yang bakal bisa main ke arah dari late game. Dan kalau kita lihat tadi STS-nya udah di-ban, mungkin berjaga-jaga sedikit sih, jangan sampai ada Aldous yang bisa dibawa sampai late game-nya. Wah benar tuh, iya benar-benar, karena dari CyberXC kemarin dia menggunakan 4 magic dengan 1 Aldous. Oke, itu dia, makanya jangan sampai ke bawah ke late game, karena mereka akan berusaha untuk defend high ground-nya habis-habisan sambil nunggu satu hero jadi. Cuman mungkin kalau yang kemarin kita lihat karena cuman dari arah Aldous ya, buat jadi junglernya dia itu agak susah kan, dia milih. Masih bisa ditarik ulur lah. Apalagi kalau udah ada beberapa CC di dalam tim dari tim lawan gitu loh. Betul. Aldous-nya terkena efek dari CC, sepersekian detik aja dia nggak bisa bergerak, itu darahnya bakal di-burst banget. Tapi EVOS Legends gak mau mengambil resiko sama sekali. Aldous di-ban oleh EVOS Legends. Respect is the key. Saya suka ini. Respect. Ngapain lu lawan sosok kepala ya kan? Ngapain gitu. Ya udahlah kita mikir, tapi ternyata Cloud menjadi pilihan dari CyberXC. Sebenarnya masih ada Benedetta dan juga Granger ya yang bisa dipilih banget untuk Versik dari EVOS Legends. Tapi kalau Granger ke counter sih sama Cloud. Cuman ini ada Chang'e dari Silent. Harit bisa menjadi pilihan untuk Clover. Harit, betul banget. Harit di sini adalah hero yang cepat banget buat. Tapi Harit dihilangkan Om tadi sebelumnya. Maaf. Ya, tapi Harit sudah dibuang. Apakah gue mau bilang Wen, tapi Silentnya bakal kuat ini buat Wen-Wen karena di sana ada Glue. Glue ini adalah hero yang bahaya banget dan dia pasti bisa ngejagain, apalagi buat ya udah nge-hold aja, Wen-Wennya mau ngapain juga masih bakal bisa kan. Satu Granger, Satu lagi Pakito, Barat sama Pakito sih. Ternyata Eudora. Wow. Pilihan yang menarik dari EVOS Legends, tidak kita duga-duga dari sini. Sebentar, side lane-nya Lunox. Side lane-nya Lunox dan juga Elise. Lunox Elise benar.
Jowhead, Eudora, dan juga Granger. Berarti ini lebih ke arah main burst damage, dan sebenarnya untuk Eudora sendiri nggak masalah. Karena kita tahu itu adalah counter dari Cloud. Dari Cloud itu sendiri. Betul. Cloud lagi coba untuk battle mirror image di stun aja dengan lightning ball. Oke. Tapi dijawab langsung dengan adanya dari Akai juga nih Om. Oke. Akai pun langsung diamankan, langsung diambil oleh Cyber XC. Berarti inilah 5 hero yang udah diambil oleh masing-masing tim. Doa dari kalian semua untuk EVOS Legend diharapkan sekarang. Kenapa? Karena mereka akan segera bertanding. Akankah kemenangan di game yang pertama di match kita yang keempat ini akan jatuh ke tangan EVOS Legend? Ataukah akan jatuh ke Cyber XC? Yes, kalau kita lihat memang mungkin secara drafting gue lebih suka ke arah EVOS ini. Karena mereka lebih ke arah counter pick juga. Mereka ngeliat bahwa lawan-lawannya, oh ini cukup tipis, dan Eudora juga bisa jadi key factornya nanti untuk nge-burst di early ya. Untuk nge-burst di early. Granger juga bisa aktif di level 4 ketika dia sudah punya Dead Sonata. Oke, tapi itulah reality ataupun itulah ekspektasi yang kita milikin ya. Bagaimana hasilnya nanti di lapangan kita akan menjadi saksi sama-sama, karena sekarang lubang hitamnya sudah mulai bergerak. Waktunya kita terbang menuju ke Land of Dawn. Yes, kali ini di match keempat kita ya, match yang cukup menegangkan. Yap. Dan di sini sudah ada LG Rexy Versix langsung bergerak ke arah mid lane. Yap, benar sekali. Sementara anti-mage dengan Elis-nya, lalu ada Clover dengan menggunakan Lunox-nya. LG bertingkah layaknya seorang Jowhead yang memang mengganggu untuk di early game-nya. Apakah dia akan survive untuk kali ini? Karena untuk sekarang ada Smart Missile kah yang dia ambil? Smart Missile mungkin berusaha untuk mengamankan Orange tadi, tapi ternyata dijaga oleh 2 hero langsung. Oke. Atau lebih tepatnya saya bereaksi ya, mereka langsung ke jungle-nya karena sadar, oh ini Jowhead kan lumayan meresahkan ya. Iya. Apalagi kalau sampai terlalu lama tinggalin orange buff. Benar. Iya, biasanya tuh kalau ada Jowhead udah tiba-tiba di early tuh orange buff-nya hilang Iya. aja, diambil sama Jowhead. Cuman yang barusan dilakukan oleh Cyber XC ini gambling gak sih? Om? Karena kan bisa aja untuk Jowhead ngambil ejector. Ejector, betul. Ejector ke purple buff gitu loh. Betul. Ganggu dulu ke purple buff gitu kan. Dulu sih kayak gitu ya. Dulu kayak gitu kan. Eject. Sekarang lebih ke arah kayak mereka memang pengen ngambilin yang orange duluan dengan pakai Smart Missile. Oke. Itu jauh lebih cepat satu. Dan seharusnya informasi dari Cyber Excel ketika XP lanernya mungkin sampai di lane ini gak ada siapa-siapa di sini. Yep. Emang maksudnya AFK gak mungkin kan? Gak Apalagi mungkin, orang ya. kayak gini. Gak mungkin. Jadi otomatis biasanya ada di area dari orange atau di purple buff. Oke. Dan ternyata nanti menjadi sebuah pertanyaan langsung dijawab. Udah ada satu Smart Missile yang diamankan oleh LG dengan Jowhead-nya. Dia mengarah langsung ke area orange buff, mencoba untuk memberikan gangguan sedikit nih. Iya, gangguan mengulur waktu sedikit bagi teman-teman dari Cyber XC, tapi ya harusnya sih masih bisa diamankan sejak adanya retribution ya, yang masih dimiliki gitu. Betul, masih disimpan juga tadi, jadi masih aman sebenarnya untuk kedua tim ini ya. Di early game kayaknya clash-nya juga masih bisa dihindari tadi oleh LJ, dia masih sempat untuk mundur ke belakang. Benar, masih ada tadi sebuah backupan secara langsung loh. Ini adalah komunikasi yang sangat baik kita pertontonkan, dan juga untuk Cyber XC mereka kalau dari early game tadi bisa dibilang ini udah peka banget sih mereka. Peka banget. Mereka tahu bagaimana pola gangguan yang akan diberikan oleh EVOS Legend akan mengarah langsung ke area orange buff, karena mereka memiliki satu orang marksman yang sangat-sangat butuh akan akan orange buff ini. Mungkin nantinya untuk di late game kayak purple buff itu akan diberikan kepada match-matchnya. Bisa jadi. Tapi orange buff dari awal sampai akhir itu wajib punya. Wajib punya, iya. Terutama mungkin purple buff dari tim EVOS bakal di late game dikasih ke Elis kali ya. Bisa jadi, Iya. Elis wajib punya. Wajib Wajib punya karena dengan mana yang dia milikin, dia bisa menyedot siapapun dengan adanya purple buff. Benar, tapi yang pasti juga jangan sampai kalah di level 4 sih sebenarnya. Yep. Ketika si Chang'e udah punya Meteor Shower. Itu dia. Waduh. Itu purple buff bisa jadi salah satu ancaman buat hilang. Iya. Karena kan Chang'e cepat banget kan buat Meteor Shower-nya, dan kadang-kadang memang itu jadi target kan untuk tim yang memilih memakai 2 match kayak artillery seperti ini. Benar sekali. Nah, ini dia, kita sudah kembali lagi menuju ke lapangan, menuju ke Land of Dawn. Untuk network di awal-awal masih diungguli oleh Cyber XC, dan juga Versix masih mengamankan satu monster jungle yang barusan hampir aja diambil oleh Eve-nya dengan menggunakan satu Void Crystal. Yes, dan kali ini berpindah ke arah bottom lane, cukup digeng oleh 2 orang, tapi Clover ini merupakan Lunox, yang mana Lunox dengan menjadi side lane itu cukup kuat ya. Iya, untuk Lunox sendiri kalau menurut gua adalah salah satu hero yang bisa dibilang paket komplit. Yap, Dia betul. punya escape ability, dia punya damage yang ngeburst juga.
Ini udah paket enak banget sih untuk Lunox-nya. Untuk berjuang sendirian juga udah dipastikan enak banget. Apalagi dia sekarang membawa emblem yang saya bilang ngediskon nih. Dan sekarang dia Sonata langsung dikeluarkan begitu aja. Satu peluru terakhirnya sakit banget. Dan Cloud target utamanya berhasil diamankan. Sementara LG berhasil untuk memberikan backupan terhadap dua rekan yang gak apa-apa. Tanknya harus berkorban, itu yang penting. Mereka sudah berhasil untuk mendapatkan satu jungler utama. Ada Alice juga. Anti-match yang mendadak masuk hadir di tengah-tengah mereka. Ya, pertukaran 1 lawan 1 yang cukup baik dengan menurut aku EVOS Legend cukup menguntungkan ya. Karena yang ditukar itu dengan tank dan juga core. Itu dia masalahnya. Untuk tank ditukar dengan core. Ini cuan, Pak. Cuan banget ya. Apalagi kan harus hilang dari buff-buffnya juga yang dimana kembali harus ditunggu juga. Dan sementara dari Cloud-nya mungkin lagi sibuk untuk ambil orange ya. Kalau kita lihat di sini EVOS, mereka langsung menuju ke objektif mereka yang pertama yaitu Turtle. Benernya ini Turtle pertama, tapi entah bagaimana caranya di tempat yang berbeda. Ada Eudora yang berhasil untuk mendapatkan Eve yang baik banget. Ini dia pergerakan-pergerakan yang sangat-sangat mematikan dari EVOS Legend. Yes, dimana kali ini dari Nyo sendiri masih berusaha untuk mengamankan purple buff-nya. Dia masih butuh jungling lagi, dimana di early tadi dia udah sempat terpick off. Jadi otomatis dia harus mengejar ketertinggalan dari segi network, karena baru early aja dia udah ketinggalan 1000. Nah ini dia, yang kita harapkan adalah dengan adanya Eudora, dia bakal sering berada di rumputan melakukan aksi-aksi penculikan. Tapi udah ada tas-tas dari Akai-nya lompat ke bagian Parikan dan dikeluarkan. Sementara itu udah ada satu Blazing Duet, Akai-nya down, Cloud-nya down. Ini dia yang kita butuhkan, yang kita nanti-nantikan. Berhasil, sudah sebuah sergapan yang dilakukan oleh EVOS Legends. Sementara untuk Eve-nya mau lari kemana kamu nak? Berhasil didapatkan 3 orang dari CyberXC pun harus hilang. Wow, ini benar-benar walaupun mereka split war, tapi yang dilakukan itu baik banget dengan setup-nya. Karena di sisi lain, di belakang Alice-nya mengejar seorang baru dibilang tadi ya, lightning ball. Iya, lightning ball-nya ini yang sangat-sangat mengganggu sekali. Belum nanti dengan tembaknya, satu orang terkena tegangan listrik setinggi itu juga bakal kacau langsung bagaimana isi dalam tubuhnya. Aduh. Ya, sementara tuh dari Versix sendiri masih di area bottom lane. Kayaknya dia mau mencoba untuk memaksimalkan gold sheet yang ada, tapi ternyata sudah datang anti-match bersiap untuk membantu. Tapi sayang sekali langsung harus ter-take down dari Eve. Itu dia sebuah inisiat yang dilakukan oleh anak-anak CyberX. Luar biasa sekali bagaimana tadi Hurricane Dance-nya menggeser Alice yang melakukan sebuah pergerakan namun masih gagal. Bahkan tadi untuk Granger-nya mau mencoba membantu ya. Gak bisa sih, jangan sampai untuk dibantu juga. Dan ini dia, kembali ada ganking yang manis banget dari EVOS Legends. Wow, penculikan-penculikan seperti ini sangat-sangat memanjakan mata. Bagaimana pendukung-pendukung dari tim Indonesia sangat-sangat bahagia melihat ini. Yes, benar, apalagi LJ. Kita lihat inisiasi dari LJ yang sangat on point sekali. Ejektornya berulang kali bisa mengenai target yang diinginkan oleh dia. Oke, Clover-nya masih bisa melakukan flicker. Sementara untuk Glue-nya kehilangan target walaupun sudah berubah menjadi apa itu, melon, apel, alpukat kecil-kecil lucu banget. Anggur juga bisa tadi itu ya. Di sisi lain juga dari Ginard langsung bergegas ke arah atas sana. Dia melihat posisi anti-match melakukan speed push. Sementara itu Tit juga berusaha untuk menghadang. Iya, dan di bagian tengah ada Cloud lagi dan lagi harus menjadi korban. Sementara Riley-nya Hurricane Dance sudah dikeluarkan. Dia kabur ke bagian atas, tapi Meteor Shower kali ini langsung memandikan ke arah Joy-Joy-nya masih bisa bertahan. Tapi double kill berhasil diambil oleh Rexy. Luar biasa sekali permainan. Udah ada satu lightning ball lagi. Rexy-nya memaksakan keadaan tapi ditampol. Sayang banget untuk Rexy. Tapi di tempat yang berbeda ada satu center turret di area tengah yang langsung diamankan oleh Granger-nya. Yes, masih mau lebih. Versix sudah datang kali ini. Riley cukup sekarang langsung aja di take down. Begitu saja Ginard kali ini harus bisa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Wow. Udah ada pergerakan dari Clover. Masih santai berdiam diri di dalam rumputan. Siapakah yang akan menjadi targetnya? Karena untuk kali ini udah ada satu Blazing Duet namun LG kan terkurung. Dengan adanya satu Real Manipulation masih bergerak. Dengan adanya satu Chaos langsung menembakkan seluruh resource yang dia miliki ke arah Glue-nya. Dan juga mereka berhasil untuk mendapatkan satu outer turret lagi di bagian atas, Talia. Yes, benar banget. Setelah melakukan skirmish dan mereka tahu mereka menang dan gak mau membuang-buang kesempatan juga dari seorang anti-match langsung mengamankan turret di area atas bersama juga dengan Turtle. Wow. Yes, itu objektif juga sih yang dimainkan. Karena kalau kita lihat tadi, Versix nggak ikut sama sekali. Dia langsung fokus untuk objektif yang lainnya yaitu mendapatkan Turtle dan itu berhasil untuk EVOS Legends. Jadi so far ini masih
plus banget untuk EVOS Legends. Oke, sementara itu udah mengetahui bagaimana pergerakan dan sekarang ada Flicker dan juga Hurricane Dance. Versiknya terdorong, tapi udah nggak kuat karena ada satu Thunderstruck yang langsung menyetrum aja bagaimana Akainya. Akainya hilang, namun dikejar oleh Versik. Versik masih ada Rondo, dia bergeser ke tempat yang berbeda. Berubah tempat, berubah menjadi bulir-bulir kecil yang lucu. Kamu pergi ke arah yang salah, kamu mengejar ke arah yang salah. Nah, itu dia. Versik di cover dengan dari Clover dengan Lunox. Damage-nya sangat-sangat mematikan di awal pertandingan ini. Wow, backup yang sangat cantik yang diberikan oleh teman-teman dari EVOS Legend. Bahkan mereka kali ini bermain sangat-sangat objektif. Yoi. Mereka nggak mau membuang-buang waktu, nggak mau buang kesempatan. Kalau bisa objektif mereka ambil. Wah, baik banget setup-nya. Dengan ada satu Flame Blood, udah ada Blood O juga masih ingin lebih. Anti-match belum cukup dengan 2 orang. Aku masih lapar, aku masih ingin satu korban lagi dan Glue sekarang menjadi korban selanjutnya. 7 menit 30 detik, satu inhibitor turret akan segera dihancurkan. Rekor baru lagi sepertinya. Wah, ini gila sih. Kita baru masih early game, tapi sudah ada inhibitor yang taret yang rontok. Bahkan kali ini anti-match lihat menjadi lini terdepan. Berhasil bahkan untuk melarikan diri dari taret damage. Wow. Meteor Shower dikeluarkan. Udah dari Room Invasion dikeluarkan. Tapi untuk sekarang kita lihat aja. Percobaan yang bisa dibilang hilang arah dari Akainya. Melompat sendirian ke depan dengan Thousand Pounder dan juga udah dari Candence. Tapi tidak ada targetnya. Tidak ada. Yes, dan di sini kalau kita bisa melihat bahwa perform dari anti-match yang begitu berani untuk membuka ke bagian depan. Plus support yang manis banget dari Eudora. Dari Rexy, Lightning Ball yang begitu sering mendapatkan targetnya dan target tersebut bisa didapatkan juga oleh EVOS Legends. Iya Om, ini gimana ya? Karena initiate yang dilakukan oleh EVOS Legends ini nggak tahu datangnya dari siapa. Entah datang dari Eudora, entah datang dari Johead, entah datang dari Alice. Yes. Ini yang harus menjadi pikiran dan fokus dari CyberXC. Siapa yang mau mereka awasin? Dan sekarang kita lihat aja, udah ada satu ini lagi yang dilakukan. Tapi untuk Eve-nya, Void Crystal dikeluarkan. Alice-nya melakukan flowing blow, langsung lompat ke bagian depan. Semuanya yang ada di depan sana langsung disemprot begitu aja. Disedot begitu aja. Berpindah tempat lagi dengan flowing blow-nya. Ternyata belum, tapi untuk Akainya gak sempat lagi. Menjadi santapan yang sangat nikmat untuk Lunox-nya. Yes, bahkan kali ini anti-match masih mau lebih, masih berusaha untuk maju lagi. Dan juga udah ada Winterton Channel save the day. Wow. Cloud-nya harus menjadi korban. Itulah yang tadi kita lihat Om Mawar. Yes, Lightning Ball, Death Sonata, Long Range semuanya. Dan bahkan ketika Cloud-nya mencoba untuk mundur ke belakang dengan Battle Mirror Image masih terkonek juga. Gak bisa melakukan banyak hal untuk di awal. Bahkan untuk Meteor Shower-nya hanya bisa terfokus untuk melakukan sebuah tembakan karena minionnya. Ada pergerakan lompat ke bagian depan, tapi Void Crystal melindungi bagaimana memberikan efek slow terhadap pemain dari EVOS Legends agar tidak bisa terlalu masuk ke bagian dalam. Tapi mendadak Alice-nya pindah tempat dulu bos. Gitu kan. Iya, ini masih early game dan bahkan dari EVOS Legends sendiri mereka bisa untuk mempressure hingga merontokkan 2 inhibitor turret dari CyberXC. Wow, hampir aja tadi bisa menjadi game tercepat kayaknya di MSC Om ya. Yes, masih di hold dulu dan bermain lebih objektif sebenarnya untuk EVOS Legends. Pastinya mereka nggak mau sampai kecolongan juga. Mending bermain hati-hati aja, bermain lebih bersih. Benar Itu sekali. sebenarnya untuk bermain bersih ini harus dibiasakan dari dini sih. Iya benar. Jangan terlalu terburu-buru juga untuk melakukan end karena ya kadang-kadang biasanya untuk tipikal match yang sekarang bisa satu kali counter itu bisa kebalik juga. Iya. Itulah bedanya pro player. Betul. Mereka perhitungannya lebih tepat, lebih ciamik. Yang pasti mereka nggak mau terlalu over committed juga. Dimana juga tadi kita ngelihat ya, Eve bersama dengan Chang'e, 2 hero yang bisa kita bilang high ground defense-nya kuat banget, tapi masih bisa dijebol pertahanannya. Nah, dan lihat sekarang anti-match udah membawa satu hal yang sangat-sangat dibutuhkan, yang sangat-sangat nikmat untuk dirinya. Purple buff. Lunox-nya punya purple buff juga. Wah, ada pertempuran. Kembali pecah. Hurricane Dance dikeluarkan tapi nggak bertahan lama. Sementara itu ada satu player Lunox yang harus di shutdown. Tapi Eve-nya hanya diam di tempat. Tidak bisa kemana-mana menjadi korban selanjutnya. Dan juga Glue yang tertinggal di bagian belakang. 3 orang rontok langsung dari CyberXC. Pertempuran masih berlanjut. Triple kill. Looking for Maniac. Tapi masuk ke dalam dari base-nya. Nggak bisa melakukan apa-apa. Dan ini dia. Maniac berhasil didapatkan. Versik from EVOS Legends. Wow, penutupan yang indah sekali diberikan Versik dengan Maniac sebelum akhirnya bisa mengamankan 1 poin. Seperti apa lagi permainan yang akan dipertontonkan oleh anak-anak saya EVOS Legends ataupun CyberXC. Kita akan lihat aja karena saat lagi nih keren banget bakal nongol. 1, 2, 3, 4, 5. Gila keren banget sih, keren Atas banget. ini aset yang paling
Ini aset Keren Reggie ya. gue ini. Keren banget. Paling keren. Keren banget loh tuh. Hylos, wih di Harit. Yang terakhir Wawa. Waduh, Kaget, waduh, berat banget ya. Kaget, Guys, kaget. kalau kita lihat memang dari EVOS mereka punya satu single lock ya dari Yep. Hylos nantinya. Sedangkan buat Cyber Extra di sini ya mereka akan mengandalkan banget dari Baxia-nya untuk kena dari Shield Unity-nya. Oke, baiklah kalau begitu ini dia Lane of Dawn. Jadi buat kalian yang sedang menyaksikan boleh langsung nongol di kolom komen kita. 1 sama atau 2-0 untuk EVOS Legend. Coba ramaikan dulu, kita mau lihat bagaimana prediksi kalian. Hey teman-temanku, sanak saudaraku, di mana kalian berada? Langsung nongol, langsung muncul kalian di kolom komen ya sana. Jangan lama-lama. Yes, bener banget, mantap banget. Nah, tapi sudah ada Jector yang ternyata dari Johat sendiri nggak mau terlalu nge-invade buff. Yap. Bukan sebelum seperti game yang pertama di mana Johat dari EVOS itu cukup agresif ya. Yap, karena tadi ada backupan juga kalau Yap. di awal-awal ya. Sementara itu kali ini kayaknya bakal dibalas sih. Hylosnya maju dulu, pantang mundur, maju ke bagian depan. Sementara itu Jawhead sepertinya udah sadar akan kehadiran dari Hylos, langsung diinjektor aja, Dilempar. dijauhin aja. Ini kuda ngapain sih? Pulang lu. Ya soalnya kan semakin dekat juga kan nambah persentase defense kan Bener. dari musuh. Ini apa sih tambah tebel lagi nih jungle-nya. Gak enak, masalahnya si buffnya akan semakin tebel kan. Ya iya itu dia. Iya, seperti yang seperti yang Om Yo barusan bilang. Tapi maksimal itu ada 4 orang sih, karena 4 maksimal orang, 60% kan dia. Yang satu orang kan tambah 15%. Satu orang nambah 15%, bete juga gitu loh. Bete kesel kalau udah biasanya ditemenin dengan support 1 biji gitu. Terus tambah satu lagi 45%. Iya, udah makin ngebuying time lagi ya. Ngebayang, kita lama banget di situ, tua di situ bahasanya dah gitu. Kelamaan dan justru malah bisa jadi Versix udah mengamankan dua-duanya buffnya. Dan aku penasaran banget sih, apakah game kedua kali ini bisa kita lihat game yang cukup cepat lagi terjadi. Oke, sementara itu Phantom Execution tapi masih belum bisa mengenai ke arah no. Udah ada Dead Sonata, ditembakkan peluru terakhirnya masih miss ternyata. Udah langsung ada 3 orang dari EVOS Legend masih memantau dari kejauhan. Udah ada Baxia yang berlahan, tapi pasti ingin mendapatkan ke arah Little Crab-nya. Iya, sementara itu Riley tertahan juga. Kali ini harus terpick off, kan masih bisa selamat. Tapi langsung di ejector aja. Kali ini Glue langsung nempel di pukul. Nyonya nggak bisa kemana-mana dan bersisa sendirian. Di situ ada Tip. 1 lawan 3 orang. Datanglah TNT dengan Feather Resurrect-nya kali ini mencoba untuk membubarkan EVOS. Wow. Tapi masih gagal kayaknya upaya dari CyberX. Hilang lagi 1 orang dari CyberX. War pertama, fight pertama, 3 orang sekaligus beserta dengan 1 core utama dari CyberX. Cuan lagi Om. Cuan banget sih, apalagi anti match dengan split-splitnya dia yang bisa dapetin assist yang kita tahu itu akan mempercepat cooldownnya. Oke, dan pertempuran kayaknya udah mulai pecah lagi di bagian tengah. Udah ada 1 Stardust yang dikeluarkan, hanya saja Anti-Mate langsung kabur. Aku apel. Dia kabur ke tempat yang berbeda. Rexy masih ada di bagian tengah memantau dari kejauhan. Ada Versix juga yang masih melakukan farmingan, sementara untuk LG. Nah loh, masuk dalam rumputan, sarapan dulu, makan rumput dulu. Tapi sekarang untuk kali ini udah ada Federal Ice Train, namun langsung di cancel begitu aja. Pergi terlebih dahulu dari area tersebut karena udah ada LG yang memberikan backupan. Tapi untuk Baxia Shield Unity dia nabrak langsung. Hylosnya tertinggal di bagian belakang. Udah ada 1 Glorious Pathway, dia masih santai aja jalan. Wow. LG, wow, oh my god, what? Apa yang dia lakukan seperti itu? Wah. Luar biasa dari LJ, benar-benar membeli waktu sampai dengan detik-detik terakhir. Iya. Sampai Glorious Pathway-nya hampir habis juga. Dikira-kedekin kayak begitu loh. Iya, dia pede banget sih. Dia pede, Iya. dia tebal banget. Dia pede, dia nggak akan terpick off. Jadi dia masih sedikit-sedikit taunting. Dimana juga kalau kita lihat di area bawah, Jinar tadi Esmeralda-nya dengan Falling Star Moon-nya berhasil mendapatkan turtle. Oke, tapi seperti kali ini udah terlihat ada pergerakan yang sangat kencang. Ejektornya sangat bernafsu dari jauh untuk bisa mendapatkan Versix. Tapi ternyata punchernya langsung digunakan dan sekarang Haritnya kabur dari area tersebut. Mendapatkan info. Udah ada 1 Federal yang dikeluarkan. Tapi tadi 1 Phantom Execution yang nggak bisa sampai ke arah Parsha. Yes, itu kalau Phantom Execution-nya nyampe ke arah Parsha, wah itu pasti bakal nyam-nyam banget. Pedih banget image yang akan diterima sama Parsha. Nyam-nyam, bahkan untuk sekarang kita lihat tadi ada 1 Dead Sonata yang digocek dengan apa ya, 1 Tonros gitu loh. Tapi karena Rexinya ditembaki dengan Rhapsody, bisa dia selamat dari area tersebut. Tapi ternyata untuk kali ini udah ada 1 clan shot digunakan, didorong mundur. Versixnya, Phantom Execution-nya, udah ada Phantom di bagian belakang. Torosnya sakit banget. Segitiga bermuda mendadak langsung dikeluarkan dan Jawhead tepat berada di tengah-tengah dan seluruh pusaran damage yang dikeluarkan oleh Lancelot, Thalia. Yes, lihat dong di area bottom lane juga Haritnya masih asik untuk dia tahu dia dapat free space. Yap. Dia
berusaha untuk terus memberikan push di area lane dari Esmeralda sendiri. Oke, itu dia 4-0. Belum berbalas sejauh ini. Yes, sejauh ini memang belum berbalas karena butuh waktu untuk CyberX agar bisa mengejar ketertinggalan mereka. Lawan mereka adalah Lancelot yang kita tahu banget bisa memiliki turtle yang kedua. Ini menjadi milik EVOS Legend dan yes, itu dia. Meskipun turtle yang pertama tercuri ya tadi. Benar. Ini semakin ngocol lagi nih harusnya pergerakannya. Ada satu flame shot ada di bagus banget. Mega kill berhasil didapatkan Partial yang menjadi korban. Satu artileri utama mereka. Satu backupan damage utama mereka harus dihilangkan. Yes, dan kali ini Kagura memilih untuk pukul mundur sejenak, langsung reset kembali, men-setup ulang. Karena dari Evo sendiri ini masih 5-0, masih poin leading yang cukup jauh. Sementara itu dia berusaha untuk bermain lebih hati-hati lagi, nggak mau sampai memberikan CyberX kesempatan untuk membalikan keadaan. Yo, itu dia Thalia ya. Di bagian bawah nih, coba kita lihat aja ada sebuah inisiat yang dilakukan lagi. 3 hero mendadak langsung berkumpul dan ada pertukaran posisi. Mapping yang sangat baik dilakukan loh. Kagura pindah ke bagian bawah, Haritnya ada di atas ataupun ada di tengah gitu. Tukeran langsung. Positioning yang seperti apa ini? Rotasi yang seperti apa dilakukan oleh anak-anak dari EVOS Legends? Iya, sementara itu kali ini LJ sudah membuka face check. TNTK mau tidak mau harus kembali dengan Wings by Wings ya. Bahkan Tordros Riley memaksakan untuk di open aja flickernya. Kali ini bahkan di tengah kita bisa melihat Glorious Pathway. LJ diam-diam namun pasti berusaha untuk masuk versi saya dengan Tordros ya. Kali ini bisa hasil mempick off seorang Jolhead. Baik banget tadi satu Glorious Pathway memotong langsung jalur pelarian dari pemain CyberX. Udah ada Bang Cecil United tapi untuk kali ini untuk high loss-nya udah gak bisa lagi bertahan. Sementara itu ada Tit yang sudah bertemu tapi Esmeraldanya ingin mendapatkan Lancelot. Untungnya Lancelot masih bisa kabur dari area tersebut. Ada Rexy juga, flame shotnya tadi udah di standby kan, siap untuk menembak apabila ada target yang ingin kabur dengan darah sedikit ataupun ada target yang ingin mendekat. Lihat Versixnya menunggu dengan sabar di bas. Bahkan dia sudah mengetahui keberadaan dari Esmeralda. Tapi dia nggak mau untuk melakukan inisiasi ngepok atau berusaha untuk maju karena dia bermain sabar, nggak mau sampai poin yang dia kumpulkan 402 terpecah. Iya. Betul. Dan juga tadi item dari Clover kalau kita lihat dengan emblem diskonnya dia sekarang ini udah dapetin Holy Crystal. Waduh. Udah punya Calamity, udah punya Holy Crystal juga buat Clover. Dan ini untuk goldnya juga Versix memimpin dan 3 pemain dari EVOS Legends ini unggul secara gold dan Turtle juga seharusnya milik EVOS dan itu dia. Dari EVOS memang mereka bener-bener nge-zone out ya pemain-pemain dari CyberX tanpa kontes sama sekali, hanya dengan highlight seorang dan di bagian atas kita lihat aja ada sebuah pertempuran, ada sebuah aksi penculikan dan di bagian tengah Glorious Pathway mendadak langsung dikeluarkan begitu aja, langsung aja di stun dengan law and order. Parsianya down, Rexy-nya berhasil untuk mendapatkan 1 orang dari CyberX. Pertempuran masih berlanjut di bagian bawah, udah ada speed. Nah lo boncengin gua, lo mau kabur kemana? Sini gendong, tak gendong. Nah lo masih selamat, dia masih selamat untuk glue-nya, tapi tidak untuk satu player dari CyberX. Yes, Kagura pun masih bisa selamat. Jinar kali ini menjadi bulan-bulanan selanjutnya bagi anti-match, langsung dinaikin lagi dan bahkan langsung terpick off dengan mudahnya oleh seorang Harit. Wow. Ini aksi penculikannya terang-terangan loh. Asli. Di depan mata. Tapi sekarang anti-match kita lihat pede banget maju sendiri ke bagian depan. Hehehe. Apa yang dilakukan oleh anti-match? Sendirian aja. Tapi untuk kali ini mereka berhasil memancing keluar pemain dari CyberX. Udah ada 1 sama apa di bagian tengah. Dan Clovernya masih bisa selamat kabur dari area tersebut. Dan udah ada aksi yang sangat-sangat baik. Ejector tadi dilemparkan. Udah ada Parsia yang mundur ke bagian belakang. Phantom Execution dikeluarkan dan bisa kabur dari area tersebut. Tapi untuk LG-nya mengorbankan nyawa agar rekan-rekannya bisa selamat. Yes, kehilangan 2 member kali ini dari EVOS Legends. Mereka memilih untuk pukul mundur sejenak. Dimana juga sebenarnya glue-nya tadi buying time. Ketika dia terpick off walaupun dia terlalu over committed maju ke arah depan, tapi Harit akhirnya berhasil mendapatkan inner turret di arah mid lane. Dapat yang kedua juga, dan lihat pergerakan dari Versix yang begitu luar biasa banget. Gak terlalu terburu-buru. Apalagi memang dia nyimpen puncture-nya untuk berjaga-jaga, jangan sampai dia kedapatan sih. Tapi kalau memang kita bisa bilang tadi glue dari anti-match, ketika dia naik ke atas, dia memang dibawa ke belakang, sengaja dibawa ke dalam base dari CyberX. Wah, ada pertempuran mulai pecah lagi. Ada satu sosok yang paling tebal di tubuh CyberX pun menjadi korban. 1 flame shot dan ditambah
Ditambah langsung oleh Lancelot, berhasil untuk mendapatkan satu orang lagi dari CyberXC. 2 tumbang, kesempatan terbuka lebar untuk mendapatkan Lord Thalia. Yes, Bapak Lord yang terhormat kali ini nampaknya akan dengan mudahnya diamankan oleh EVOS Legend, di mana CyberXC juga tidak mempunyai member lagi, hanya bersisa 3 dari mereka, tidak bisa melakukan kontes. Dan tanpa berlama-lama lagi, EVOS nggak mau menunggu menit ke-12, Lord belum enhance, tapi masih langsung dipaksakan aja untuk mengambilkan Lord. Iya, mereka setidaknya Udah pede. memanfaatkan apapun source yang diberikan oleh Land of Dawn kepada mereka. Dan juga di bagian bawah ini kita lihat ya, untuk CyberXC masih berusaha untuk bisa mendapatkan satu outer turret, satu objektif. Tapi mereka nggak tahu nih sadar apa Jeng, enggak. jeng. Ada beberapa pergerakan. Oh. Nah, lo langsung diplikringin aja. Tapi untuk Nonya tertinggal karena rekannya bisa selamat pulang. Tapi tidak untuk dia. Ya ampun, tega banget. Engkau sudah kutemani dari bawah. Tapi di saat di atas, engkau tinggalkan aku. Itu dia yang mungkin langsung terlintas dari Ranger barusan. Dan pertempuran akan mulai pecah lagi di area tengah. Udah tas dari Versi. Yes. Wow, itu kayak junglernya yang bisa ditemukan. Junglernya nggak pulang loh. Kalau mungkin jungler yang selamat, Iya, nggak apa-apa. ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Beda cerita. Beda cerita. Sepersekian detik terlambat di flick oleh anti-mage. Ini dia. Udah ada zaman Force, langsung dikeluarkan. Ini dia, namun untuk Riley-nya masih bersiap. Oh my god, Versiknya berada di bagian depan. Sayang sekali, terlalu bernafsu dia. Wow. Yes, dan kali ini pun Lord juga berhasil dihabiskan. Berusaha untuk mendapatkan yang inhibitor turret di area top lane. Clover bermain dengan sangat lincah. 1 hit lagi dan bahkan Clover kali ini berhasil mengamankan 1 orang lagi dari Jinar. Pertempuran belum selesai teman-teman. Dari EVOS Legend mereka masih ingin mendapatkan satu best turret ini. Masih berkumpul 4 orang. Walaupun untuk HP-nya nggak terlalu penuh untuk Glue dan juga High Loss. Tapi sakit banget itu Federal Strike-nya. Ya ampun, Rexy masih bisa selamat. Enggak, ternyata ada shutdown yang tercipta. Ada shutdown yang terjadi. Tapi untuk Clovernya sama Force langsung diaktifkan begitu aja. Best turretnya sedikit lagi. Best turretnya 2-0 tanpa balas EVOS Legends. Yes, dan EVOS Legends. Kembali kita melihat Harit. Dari Clover yang menargetkan. Carmilla harusnya cocok Ya, ya, karena karena kan mereka meta solid nih. Karena Carmilla pasti bisa misahin kalau Iya, dia first. mereka berkumpul juga gitu kan. Dan nantinya damage-nya bakal terbagi dengan curse yang dia gunakan. Sementara itu balik lagi. Ini dia aset yang sangat waduh. Menakjubkan. Demen banget gua ngeliatnya tim Iya, demo keren ternyata. banget. Iya loh. Nah, habis dari sini waduh baru Terbang. lubang hitamnya Iya, terbuka, lubang hitam. kita mulai tersedot dan ini dia Land of Dawn, Blacklist International versus Impunity KH. Yes, langsung saja kita terbang ke match yang kelima hari ini. Impunity KH. Yap. Grup neraka Grup kali neraka, ini. siapapun yang menang akan langsung menuju ke upper bracket Yap. nih ya. Betul. Keluar dari neraka. Iya. Keluar dari neraka baik-baik. Mau yang adem-adem dulu mereka ya. Sementara itu udah ada Taye di bagian tengah dengan Carmillanya ditampol ataupun dilempar-lemparin, ditendang-tendang terus dengan bola yang dimiliki oleh Wise udah berapi. Iya, sementara itu kalau bisa kita lihat di area minimap, lihat Essence-nya berusaha untuk nge-invade ke arah orange buff-nya. Sudah ada OP juga yang mengetahui pergerakan dari seorang Rafaela. Kali ini Little Wanderer berhasil diamankan oleh Blacklist. Yep, itu dia. Blacklist tadi berhasil untuk mengamankan itu Wanderer. Di bagian tengah Senpai-nya ini masih menyedot-nyedot aja dengan talent pulse yang dia milikin. Santai terlebih dahulu. Bakal enak sih kalau Lunox ada di bagian tengah, dia pede gitu. Tapi ternyata di area bottom lane cukup sekarat. Boom, dan bakal langsung di flicker di first blood tanpa basa-basi lagi. Edward, bahaya. Ini satu pemain yang harus diwaspadai sih. Bahaya nih Ini orang. serem banget buat di XP lanernya. Iya, ini orang bahaya banget. Masalahnya ini harus digaris bawahin, di bold setebel-tebelnya Om ya. Ya. Bahaya, danger gitu. Danger player dah pokoknya ya. Ngeri banget itu Edward. Nggak tahu dah pola permainan bagaimana. Sementara itu untuk mendadak langsung masuk lagi ke bagian tengah. Udah ada Estes dan juga ada Rafaela yang masih bersama-sama aja memberikan gangguan terhadap 2 player yang dimiliki oleh Impunity KH. Tapi untuk Bruno-nya masih santai untuk melakukan farmingan. Bahkan sekarang ada di bagian bawah mengamankan Little Crab. Iya, sebenarnya emang cukup sulit juga ya ini dari Uranus di area bottom lane melawan dengan Pakito yang mana Pakito ini bisa dibilang counter naturalnya dari Uranus sendiri. Yep. Betul. Untuk di early game, untuk 1v1 laning
itu biasanya rata-rata 75% dimenangkan oleh Pakito. Benar, Pakito. Namun untuk kali ini kita lihat aja Taye sedikit lagi satu hit terakhir, tapi ada Cyclone Eye. Selamatlah sudah dia, hampir ya punggung di tampol, tapi di bagian bawah ada Weak Knight yang tertinggal sendirian. Apa yang terjadi? Menghilang sudah Yi San-shin dengan positioning yang bisa dibilang what happened with you? Iya, bahkan kali ini Dwarf Dragon juga terkonek Oh my oleh God. Mavanus. Langsung dia menggunakan ultimate-nya, langsung memasang kabel kedua orang temannya juga. Itu dia langsung freak loh, otomatis cepet Iya. banget ya. Fast response dari Oh My Venus tadi langsung ke belakang juga dan langsung melepaskan healing. Iya. Itu darahnya tadi dikit banget Om. Betul. Ini kayak udah kita nih tanggal 25 subuh nih. Tahu-tahu paginya udah ada masuk notification, gaji sudah masuk, penuh Waduh. lagi duitnya gitu loh. Tapi di bagian atas udah ada satu apa ya, Zaman Force yang dikeluarkan, OP-nya masih bisa Oh my selamat, tapi pertempuran belum selesai. Mau kabur ke bagian mana? Udah ada Jet Kundo, udah ada Sunpo, dan itu pun masih belum bisa menyelamatkan pergerakan dari Chow-nya. Iya, 1 lawan 3, nggak bisa kemana-mana, posisi yang cukup terhapit, tersandwich sudah, dan kali ini harus dipulangkan dari seorang OP. Yap. Lihat dong, tapi Uranusnya Buset. terus mencoba untuk mengkatin Wah, minion di salah. area bottom lane, tapi dia belum cukup tanky. Ini masih Iya. terlalu early buat seorang Uranus. Cuman untuk regionnya udah terlihat, Iya. udah cukup pede dia, udah berani sampai ke sana gitu loh. Udah berani, tapi nih kalau untuk Wise Wow. ketemu. Iya ada Cyclone Eye, tapi dia nggak pergi mengarah ke area Cyclone Eye tersebut. Tapi untuk orange buff-nya udah langsung akan diamankan di bagian atas. Ada inisiatif yang dilakukan oleh anak dari Impunity KS, langsung digondol abis aja shield yang dimiliki oleh Tara tersebut. Sementara itu Zaman Force kali ini dikeluarkan. Sebelumnya udah ada satu Wave Dragon, tapi Ome Venus hanya bisa melihat dari kejauhan tanpa bisa melakukan apapun. Dan rontok sudah satu objektif yang diambil dari Blacklist Internasional. Iya, tapi nggak sampai di situ. Seorang Pakito kali ini berusaha untuk membalaskan dendam di area bottom lane, berusaha untuk mengcutting lagi, mengclear lagi di area bawah. Sementara itu, teman-teman dari Blacklist kali ini berusaha untuk memberi buying time sedikit Yap. di area tengah. Oke, di bagian bawah tuh lihat aja ada satu wave minion yang udah nabrak langsung, tapi turtle-nya kali ini udah nongol, boom. Akankah dia memberanikan diri maju ke bagian depan, tapi ada Edward yang udah membuat perimeter dan sepertinya nggak bakal ada kontes untuk bisa mendapatkan ke arah turtle-nya. Untuk sekarang boomnya, boom mau pergi kemana, untungnya boom masih bisa selamat. Tapi pertempuran di area purple buff akan terjadi kah? Enggak, ternyata mundur lagi. Yes, ini masih 3-0, belum berbalas sama sekali dari seorang Impunity KS. Sementara itu, boom di area bawah juga cukup terbully dengan keberadaan adanya Bruno dan Rafael yang kita tahu combo pusher. Dan seperti apa yang dibilang oleh Om Wawa, lihat Wah. aja di top lane-nya, Chow-nya benar-benar merepotkan Om. Ya, cowoknya pengen banget untuk nge-red buat bisa dapetin turret demi turretnya, tapi untuk Blacklist sendiri mereka ngerespons dengan berusaha untuk mendapatkan turret di sisi yang berbeda. Iya. Jadi ini respons yang bagus banget juga karena Benar. mereka hanya akan menempatkan satu orang dulu, Yap. si Oheb buat nge-defense. Tapi sekarang sudah ada rotasi juga, jadi akan ada duel antara Edward berhadapan dengan OP. Oke, daripada mereka harus terus mempertahankan nih, kayaknya kita udah nggak bisa lagi bertahan. Kita Nggak harus bisa. melakukan hal yang sama. Ya udah kita serang aja. Dan mereka pun mendapatkan satu objektif di battle lane-nya. Dan sekarang Oheb yang menggunakan haritnya udah diberikan makan di menit kelima untuk purple buff. Wow, ini bisa menjadi striker bayangan ya dari Iya. seorang Harit. Yang mana dia ternyata di early kayak gini juga udah dikasih makan. Dikasih untuk bisa membuka Zaman Force dengan lincahnya. Bahkan lihat Senpai mengincar, untuk masih ada flicker. Bisa menyelamatkan diri lagi, one hit lagi, tapi ternyata masih bisa bertahan di sana. Di area mid lane, Senpai. Ternyata enggak dong. Masih mau lebih dari seorang Harit bahkan. Iya loh, itu masih ingin lebih, berhasil untuk mendapatkan satu orang yaitu Taeyeye di bagian mid, dan juga untuk Eson memberikan backupan terhadap apa ya, Bruno. Ini enak banget, mereka punya dua support yang masing-masing punya tugas untuk menjaga satu strikernya gitu. Dan Zaman Force kali ini langsung dikeluarkan kembali. Udah ada Edward juga yang langsung memukul mundur pergerakan pemain dari Impunity KS. Zaman Force dikeluarkan, udah ada satu Chronos dan juga Synchrovision yang begitu menyakitkan. Ini benar-benar membuat pemain dari Impunity KS harus mundur masuk ke dalam pekarangan rumah mereka. Ya, sementara itu Edward nggak mau membuang-buang waktu, berusaha untuk mendapatkan objektif satu di area top lane, tapi ternyata dua Dragon terkonek ke Oh, arah manis. seorang Edward dan satu hit dari turret memulangkan Edward kali ini. Edwardnya ujung-ujungnya nggak kuat juga berada di bagian atas Om. Berarti OP 1, Edward 0. Iya, mantap. 1-0. Luar biasa. Pergerakannya coba dilanjutin. ya. Dilanjutin lagi buat push di arah dari top lane-nya. Tapi yang menarik dari Blacklist adalah mereka gak terlalu ini ya,
terburu-buru untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yep. Buat yang sekarang mereka jauh lebih defense. Benar. Dan bahkan untuk support sistemnya sekarang atau healernya ini ngikutin 1 untuk 1. Iya, 1 untuk 1 loh. Ini mereka melakukan serangan 2 tapi untuk KYE 1 hit terakhir Yap dipaksakan dengan sliding tackle ke bagian depan. Ini ada Senpai yang menjadi target utama, tapi untuk Bruno keadaannya sangat-sangat tidak baik karena langsung bisa ditangkap oleh Weak Knight, dikejar oleh Eson kan enggak. Untuk Weak Knight-nya masih bisa balik dan Chow tertangkap di sisi yang berbeda. Terjadi sebuah blunder, terjadi sebuah aksi penculikan terang-terangan lagi. Wow, ini yang bisa dibilang cukup lumayan celengan pecah ya. Ketika tadi Bruno tershutdown dengan mengantongi poin 301. Langsung cukup kaya yang dimiliki oleh Weak Knight. Ya ini dia item-itemnya. Yes, dan untuk itemnya sendiri Misunchin bakal mengarah ke BOD, sedangkan buat Bruno-nya kalau kita lihat dia sudah mengamankan Berserker Fury yang sebentar lagi akan membeli Endless Battle. Bujetnya sakit banget nanti. Apalagi punya extra cooldown, ada extra attack speed tambahan, dan Wise harus bermain berhati-hati karena tadi sempat terculik sekali. Yoi. 4 orang tuh. Bernapsu banget dan sekarang langsung dipukul mundur oleh Boom dan tertangkap 1 orang di bagian belakang. Ada Holy Baptism yang dikeluarkan, Wave Dragon-nya baik banget. Mendapatkan Wise-nya langsung dipukul mundur, langsung digerayak begitu aja. Udah ada 2 orang langsung dari Blacklist International langsung dilangkah begitu. Namun untuk Pakitonya 3 orang menyusul, tapi untuk double kill berhasil didapatkan oleh Ari dan shutdown berhasil diambil. Wipe out dilakukan oleh Impunity KS, menjadi sebuah pertempuran yang sangat-sangat mencengangkan. Luar biasa sih. Perlawanan dari Impunity tadi, betapa mereka langsung mengincar, terutama Opi. Iya benar. Opi langsung ngincar ke arah Wise yang lagi berdiri bebas seorang diri. Iya, bahkan tadi dari seorang Rafaela yang udah cukup sekarat ya, dia mau balik tapi ngelihat dari teman-teman yang butuh pertolongan, dia berusaha untuk membantu, tapi cukup telat, dia harus ke take down dan wipe out terjadi. Wah, bahkan untuk Harit sendiri tadi udah nggak bisa melakukan, memang dia mendapatkan double kill, tapi ternyata serangan yang dilakukan oleh Impunity KS benar-benar mengunci bagaimana pergerakan dari Haritnya. Dan sekarang untuk Turtle begitu terbuka bebas, Blacklist International nggak mau memberikan sedikit kesempatan untuk Impunity KS bisa mendapatkan langsung karena Turtle-nya, dan pukulan dari Edward langsung maju ke bagian depan. Turtle berhasil didapatkan. Untuk Carmilla yang pun udah gak kuat lagi. Edwardnya masih ingin lebih, dipukulin terus. Itu robot udah bonyok depan belakang atas bawah. Ketok Magic menanti untuk memperbaiki itu besi-besi tuanya. Iya, dan bahkan harus pulang dia kali ini ke base lagi. Sementara itu Opi di area mid lane, dia mengetahui ada yang terjadi space created. Dia berusaha untuk memberikan push tapi langsung datang Pakito menghalang pergerakan dia. Wah, di bagian atas iya masih ada flicker selamat, tapi untuk Opi bener-bener ya. Dia selalu berusaha untuk mendapatkan kayak space kosong. Ketika lawannya nggak ada di sana, dia bakal coba untuk nge-rap. Split aja, gue bakal nge-rap. Selagi ada kesempatan, di situ saya ada. Betul. Di mana ada lahan kosong, di sanalah saya berada. Baik. Tapi Wise lama-kelamaan damage-nya nggak tertahan nih masalahnya nih. Lu iya jadi sakit juga sih buat Wise-nya ya. Tapi yang pasti dari Wise sendiri dia udah nggak boleh harus kepick lagi seperti tadi. Dia sudah mulai harus bisa menjaga posisinya ada di mana, jangan sampai kelihatan dengan sangat-sangat jelas sekali oleh Opi, oleh Chow-nya. Ini Bruno mau ditahan dengan adanya 1 Twilight Armor yang untuk menahan dari critical juga. Critical ada ini untuk dari item tersebut juga bakal ada cooldown-nya gitu. Ada cooldown-nya. Iya, bakal ada cooldown-nya. Nah, namun ini dia, kita lihat dulu replaynya Om. Iya, ini pas banget lihat di bagian tengah. Opi mendapatkan Wise, dan ketika Wise-nya tumbang, teman-teman yang lain langsung, wow kok bisa? Mereka berusaha untuk membantu. Lihat Eson yang berusaha untuk mundur ke belakang juga masih berusaha untuk menyelamatkan Oheb yang berada di tengah dengan Zaman Force-nya. Tapi ya, gue bisa bilang sih luar biasa dari Blacklist adalah bahwa Oheb juga masih bisa maju ke depan buat memberikan damage, deal damage yang itu tadi besar banget tuh damage. Sempat loh dia mengeluarkan Zaman Force-nya, walaupun untuk sebelumnya tuh Eson, Holy Baptism-nya udah kena Om. Udah ada beberapa saat itu pemain dari BNKS terstun gitu. Tapi apalah daya di saat mereka memiliki ada beberapa CC yang menyebabkan untuk pemain Blacklist International harus hilang terlebih dahulu. Belum lagi Blacklist International kehilangan 1 core utamanya terlebih dahulu gitu loh kalian. Iya, dimana juga kali ini Bapak Lord yang terhormat ya sudah hadir di Land of Dawn walaupun belum menit ke-12, tapi dari Wise sendiri udah melakukan inisiasi. Dia udah mulai untuk menstart mengamankan Lord. Sementara itu Oheb tadi terlihat mempunyai item Lightning Concert. Lightning Concentration. Iya.
itu dia udah ada sebuah apa ya, ini sebuah aksi pencolekan terhadap Lord. Namun untuk bomnya, ya ampun sakit banget itu damage apa yang terjadi. Udah ada satu pilihan nomor 2 namun double kill berhasil didapatkan juga oleh Wise. Terkurung satu orang, triple kill. Looking for Maniac dikejar habis-habisan tapi untuk OP-nya bisa nggak dia bertahan? Ini dia Maniac. Terjadi lagi di match yang kelima dan itu jatuh untuk Wise dari Blacklist Internasional. Wah, ini dari Bruno-nya damage-nya udah tidak tertahankan lagi. Maniak langsung menyisakan seorang Hisunsin sendirian. Apakah bisa Hisunsin menahan agar tidak jebol pertahanan base-nya? Sulit sih. Ya, ini sangat sulit sekali. Apalagi tadi ya dari Blacklist kenapa mereka berani untuk mendapatkan Lord adalah karena mereka punya 2 healer. Oke. Ibarat kayak sudah ada fountain juga dekat dengan mereka. Bener, tanpa adanya healer mereka sangat beresiko sekali karena darahnya pasti akan terkuras. Tapi dengan adanya healer darah mereka ya tetap segitu-segitu aja gitu loh. Dan bahkan ketika Lordnya bisa didapatkan oleh mereka nggak perlu recall kembali ke booth. Nggak perlu. Iya, langsung benar. maju aja. Darah gue masih banyak. Iya. Darahnya masih banyak, bakal bisa di heal waktu lagi jalan juga. Itu dia Bener makanya enak banget untuk melakukan fight. Entah itu mereka mau mengamankan Lord atau enggak. Dan sekarang ada 2 inhibitor turret yang hancur dan ada di bagian atas Talia. Iya, sudah ada Lord juga yang datang menjadi player ke-6 di mana ini kalau kita lihat sudah ada 2 healer dari Blacklist. Ditambah Haritnya udah beli concentrated energy. Itu dia makanya. Lifesteal juga. Enak banget. Enak Udah siap untuk banget. mengeluarkan zaman Force-nya. Sakit Sementara itu untuk banget. Boom udah nggak kuat. Buset, dua. Boomnya udah nggak kuat lagi menahan fight-nya. Damage dari keluarkan tapi zaman Force mendadak langsung di pop up begitu aja. Wow. Dan Joe, OP nggak akan ada lagi aksi penculikan. Tapi Senpai-nya mau lari kemana Kamuna? Dipukul pinggangnya oleh Danua. Dan kemenangan hadir untuk Blacklist di game yang pertama, match yang kelima. Iya, bahkan penutup Blacklist bisa tanpa meta healernya, tanpa adanya Harit juga untuk memenangkan 2-0 atas Impunity. Wah. Ini penasaran kita sekarang langsung aja menuju ke Land of Dawn. Pertandingan di game yang kedua, match yang kelima, Impunity Gate versus Blacklist Internasional. Yes, sudah langsung bergerak ke arah mid lane, sedangkan dari seorang YSS-nya memilih untuk langsung menuju ke area purple buff. Yap, itu dia untuk mengamankan ya, setidaknya nggak ada gangguan. Tapi Digi feeder kan? Oh, Digi feeder, iya, oke. Oke, Dia menjawab semuanya. langsung menempel aja ke arah seorang Wise. Yap, nggak ada healer Om. Ya dari healer dan ini bakal sangat merepotkan kalau sampai Blacklist mereka nggak siap akan hal ini. Iya, tapi purple buff-nya udah berhasil langsung diambil. Tapi Wise darahnya sisa sedikit. Bahkan untuk Senpai-nya udah set up posisi. Udah ada Void Crystal juga langsung dikeluarkan. Senpai-nya kan nggak bergerak. Tapi di bagian atas satu hit lagi untuk masing-masing player. Tapi Lunox-nya menjadi korban. Gua yakin ada Quad Shadow yang maju ke bagian depan untuk mengejutkan pergerakan dari Lunox-nya. Ya, sementara itu dari Wise masih berusaha diganggu oleh seorang Digi feeder TYY. TYY tapi boom di bagian bawah terbakar-bakar dari pasif yang diberikan oleh Tamus. Untungnya dengan darah seperti itu dia masih bisa kabur dan sekarang Wise-nya langsung terbang begitu aja. Shutdown pun berhasil dan bahkan double kill berhasil diambil oleh Digi-nya. Teriset sudah kali ini, tidak jadi Digi feeder lagi karena sudah ada double kill yang berhasil diamankan oleh seorang Digi. Dia harus mengatur ulang lagi, mereset kembali apa yang telah tadi dia usahakan. Iya, setidaknya nih ya ada gangguan lah, Oke lah. yang dia berikan dan sekarang ada Digi yang masih jadi korban juga, masih santai dan dia tetap membuntuti kemana arah perginya Hisunsin. Gua nggak tahu ampe dai berapa gitu loh. Dia bakal tetap bertahan mengganggu kayak begini nih Om. Betul, karena sekarang tapi untuk tadi kan untuk kill count-nya udah ke-reset juga. Iya. Udah ke-reset semua. Oh, tapi Wise nyaris sih untuk punya killing spree ya. Oke, ada inisiat di bawah, Tamusnya pun harus hilang, Edwardnya pun harus meregang nyawa. Ya, sementara itu di area atas OP masih berusaha untuk memberikan pressure terhadap Oheb. Nah, ini dia nih. OP pakai cowok aja tadi udah bisa nge split push. Gimana sekarang Hayabusa? Wise-nya dikit banget, bahkan untuk sekarang kita lihat Hayabusa langsung maju ke bagian depan. Tapi untungnya kalau dari minimap Wise-nya masih bisa kabur. Dan juga di bagian bawah, bagian atas Esonnya masih bisa bertahan. Di bagian bawah ada pertempuran yang terjadi juga. Senpai-nya tadi udah mengeluarkan bagaimana Cycling Eagle yang dia milikin. Tapi belum ada team fight yang benar-benar terjadi. Ya, sedang kali ini seorang Granger ditemani oleh Senpai berusaha untuk mengambilkan turtle tanpa adanya terjadi kontes. Berhasil mengamankan. Wise kali ini masih berusaha untuk mengejar TYY. Gak mau terlalu agresif juga dari Granger untuk lebih menginvade juga ya ke arah zona dari Blacklist. Digangguin, ada flame shot yang dikeluarkan mencoba untuk mendorong bagaimana untuk purple buff-nya. Kalau kemarin kita berkaca dari EVOS, mereka sampai di kill 6 untuk
untuk Diginya mereka stop. Mereka stop. mencoba untuk melindungi lagi. Untuk Digi sendiri mencoba untuk melindungi dirinya. Tapi untuk kali ini kita lihat Diginya udah mencapai di angka 8 dan dia masih memberikan gangguan. Namun untuk sekarang sepertinya udah ada backup ke bagian bawah. Ada Wise juga yang menjadi target dan juga udah ada satu pergerakan di bagian atas. Udah ada Brianova langsung dikeluarkan, tapi untuk wakilnya langsung dikejar begitu aja, langsung digigit punggungnya. Bisakah dia kabur? Ada Dead Sonata yang dikeluarkan walaupun ditembakkan ke arah yang berbeda. Yes, kali ini Wise masih berusaha untuk mengumpulkan stack dan jungler yang ada, walaupun Impunity bermain meta Digi, tapi ternyata YSS-nya masih sama levelnya. Iya. Masih bisa mengejar dia. Masih bisa mengejar, hanya tertinggal satu level aja, tapi setidaknya Weak Knight di sisi yang berbeda masih memiliki keunggulan dari sisi level ataupun mungkin anti networknya. Tapi untuk Senpai maju ke bagian depan udah mendapatkan informasi tadi dari Diginya. Wise-nya masih berhasil mundur, udah ada satu lagi pergerakan. Reload manipulation dan Isansin-nya. Ini dia target utama mereka. Berhasil lagi diambil Wise-nya. Yes, kali ini Wise-nya harus tertake dan mengantongi bahkan double kill. Dimiliki kali ini oleh seorang Senpai. Matildanya kenyang banget dengan 202. Waduh, Wow. ini dia tanpa healer. Ini tanpa healer memang agak sedikit repot untuk Blacklist, tapi kalau kita lihat permainan dari Omai Venus dengan Eve-nya ini harus ditakutin sebenarnya. Dia hanya sekali ke pick off dan dia juga positioningnya masih bagus banget. Sementara Wise yang memang agak sedikit kerepotan ya kalau kita lihat untuk berhadapan dengan Digi. Oke, dan purple buff-nya pun kali ini berhasil diambil oleh Granger-nya. Bahkan tadi itu sebenarnya mati untuk kill die masih kebuka Om ya. Kalau mereka beranggapan ini bakal di video, kemudian bakal diambil. Tapi gue nggak tahu strategi macam apa yang disiapkan oleh anak-anak dari Blacklist. Maka mereka tidak mengamankan Hilda. Yes, gak ada Hilda sama sekali dan Wah, ini dia udah ada satu cycling eagle, udah ada shadow kill, langsung dikeroyok aja. Baik banget apa yang dilakukan oleh anak-anak Impunity Edge. Begitu menekan, bahkan Diginya selalu mengekor. Kemana Wise-nya pergi, time bomb-nya nembakin mulu. Dan sekarang dia Sonatanya ditembakin satu peluru terakhir masih bisa dielak oleh Omai Venus. Yes, berusaha untuk dibalaskan dendamnya di area top lane. Berusaha digantikan satu tukar satu turretnya dengan Popol dan juga Lunox. Kali ini sudah ada TYW yang masih berusaha untuk mengekori seorang Wise kemanapun Wise pergi. Ini tuh tadi WW di atasnya udah santai aja lah, ya udahlah emang ini kodrat gua nggak apa-apa, kill aja gua nggak apa-apa katanya. Ya, dia untuk membuka vision juga ya. Jadi kemanapun seorang Yi Sun-shin pergi, teman-temannya tuh selalu tahu. Ya, jadi teman-temannya selalu mendapatkan informasi kemana dan di mana posisi dari satu hero tersebut. Bahkan OP sekarang langsung mengarah ke BOD setelah dia memiliki dari Heptasisnya. Tapi untuk TYYYY berhasil lagi diambil. Senpai-nya maju ke bagian depan. Ada Weak Knight yang udah berhasil mengamankan satu monster jungler. Turun lagi ke bagian bawah, ada satu wave minion yang bisa dibilang ini kaya banget sih, itu kaya banyak banget minion. Ada udah dari manipulation, boomnya mau pergi kemana, terkena efek immobilize, tapi sepertinya udah nggak kondusif keadaan, langsung dihilangkan begitu aja efek dari real wall manipulation. Ya, sementara itu Senpai masih berusaha untuk menemani seorang Granger. Granger kali ini belum mau untuk melakukan haras terhadap seorang Yi Sun-shin. Yap, itu dibiarin sendiri kayak gitu aja loh Diginya. Tanpa adanya backup ini udah lu maju-maju aja ya. Iya, dan juga Infinity dengan Granger-nya dia sekarang yang harus menjaga positioning juga sih kalau menurutku. Karena White Knight sekarang dia unggul level, jangan sampai kalau dia bisa ke pick off levelnya bakal pindah ke pemain-pemain dari Blacklist. Oke, dan sekarang kita lihat aja udah mulai digigit. Ada shadow kill yang dikeluarkan tapi damage-nya cukup terbagi. What? Masih sempat untuk bisa mendapatkan Lunox-nya loh. Iya. Wow. Bagus banget tadi shuriken yang diberikan oleh seorang Upi ya. Berhasil setidaknya walaupun dia harus ter-take down, dia membawa pulang satu orang juga ikut sama dia. Gue nggak mau pulang sendirian, lu harus ikut gue. Ngajak-ngajak dia. Iya, ngajak-ngajak memang orangnya gitu, suka ngajak memang. Iya, dan ditambah lagi sekarang Yi Sun-shin mendapatkan turtle ya, yang mana dia nggak mau untuk ketinggalan dari segi network, walaupun dia masih menggunakan meta Digi Feeder. Iya, sampai sekarang loh TYY-nya tetap memberikan gangguan, mau pergi kemana lagi, udah langsung digas begitu aja. Bahkan 4 player dari Impunity Edge kita lihat aja udah mulai berkumpul. Ada Elis juga udah bersiap mendekati ke arah teman-temannya. Ada Hayabusa maju ke bagian depan, terkena efek tadi dari Spike Pool dan langsung dikeluarkan begitu, sakit banget. Sementara itu untuk Senpai-nya maju lagi tapi digigit punggungnya. Elisnya langsung ditangkap begitu aja. Opi bersembunyi di dalam rerumputan, apakah dia bisa selamat untuk kali ini? Tapi Hayabusanya langsung mengeluarkan shadow kill. Udah ada Senpai juga di bagian belakang, tapi sangat-sangat berbahaya kalau dia mengeluarkan cycling eagle sekarang. Di bagian atas sana Diginya masih menjadi korban bulan-bulanan. Yes, seperti Digi Feeder, tapi yang menarik ya di sini
ini menurut aku. Walaupun dari Impunity menggunakan Digifeeder, tapi networknya masih menang Blacklist, Om Wawa. Benar. Itu aja yang dari perhatikan juga. Karena Blacklist mereka sadar dengan mereka tidak unggul. Karena ada Digifeeder. Mereka udah mulai stick 5 nih, stick 5. Iya, berlima terus kemana-mana ya. Dan bahkan tadi Matildanya harus ter-take down untuk pertama kalinya di area mid lane. Itu dia. Langsung lagi berhasil diambil dan sekarang networknya semakin jauh. Wah. Yang dari KS udah nggak bisa nih. Diginya yuk udah balik lagi yuk kodratnya ke arah teman-temannya yuk. Ya normal aja dulu. Normal lagi yuk. Apalagi udah punya dominance size tadi. Iya. Apalagi sekarang sebentar lagi mendekati kepala 2 ya. Udah 17 yang pick off oleh seorang Digi. Namun di bawah kalau kita lihat sudah ada shadow kill ke arah seorang Wipe. Sedikit lagi dalam berhasil di shutdown. Wise kali ini oleh Hayabusa. Wow. Cuan banget sih itu shutdown yang berhasil didapatkan bagi menit segini dan sekarang udah ada Lil Malaysian di bagian belakang. Baik banget bagaimana posisi dari Venus. Tapi untuk sekarang Elisnya disedot habis-habisan siapapun yang ada di sana. Udah ada Flame Blood namun masih digigitin juga oleh Kupa. Dia nggak bisa lagi melanjutkan pertempuran, nggak bisa terlalu memaksakan untuk bisa maju dan berhadapan langsung dengan beberapa player dari Blacklist. Yes, dan kali ini Lord sudah jump in ke dalam Land of Dawn. Apakah dari kedua tim akan berusaha untuk mengamankan Lord di early, tapi ini bisa menjadi kontes habis-habisan sih dari keduanya. Nah ini kontesnya rada-rada imbang nih. Ya karena yang sebelumnya ada Healer. Base-nya pindah kan. Base-nya pindah ke Lord. Iya. Nah kalau sekarang nggak ada nih sama-sama 50-50 chance. Udah base-nya pindah dan shutdown. Lunox kali ini yang menjadi target. Lordnya nongol. Ini akan menjadi kesempatan untuk mereka kalau mau mengamankan ke arah Lord. Tapi Edward bersiap. Harusnya ketahuan tuh barusan pergerakannya. Dan sekarang langsung dilompatin begitu aja. Udah ada satu di low manipulation. Tapi Diginya mengeluarkan time journey. Gak bisa bertahan lagi untuk Edward. Karena langsung di-burst begitu aja dengan Weak Knight. Rhapsody-nya. Pelurunya masuk semua 6 peluru panas yang sangat-sangat mematikan. Yes, dan kali ini menyisakan 3 pemain dari seorang Blacklist. Impunity melihat peluang besar untuk mengamankan Lord kali ini. Tuh, Lord masih disikat-sikat aja, santai-santai terlebih dahulu. Mereka akan melakukan kontes. Ini masih Lord di menit ke-10, nggak apa-apa. Dan sekarang Lordnya berhasil langsung diamankan. Dan shutdown berhasil diambil juga mega kill. Udah didorong langsung, namun tuh Diginya seperti biasa ada Yisansin-nya. Wise-nya udah nggak bisa bertahan lagi, sedikit lagi SP Tristan di bagian atas. Shutdown pun berhasil langsung diambil dari Oh My Venus. Tapi Weak Knight-nya mau maju ataupun mau mundur. Dikejar, di-flickerin. Oheb-nya pun berhasil main shutdown. Dan juga masih ada Hayabusa. Masih ada kesempatan untuk bisa mengamankan beberapa player. Tapi udah nggak kondusif lagi keadaan, 1 lawan 2 nggak imbang, dia balik dulu. Wow, Lunox ya, triple kill, permainan yang sangat baik dipertontonkan oleh seorang Oheb. One man show kali ini. Tapi maupun begitu sudah ada Lord di area bawah, sedangkan Opi berusaha untuk nge-push lagi di area top lane. Sementara sudah ada Edward berusaha untuk mengganggu, menghadang pergerakan dari seorang Opi. Iya, nah ini dia replaynya Om. Yes, dan juga ini pas banget tadi Retribution yang dimainkan oleh White Knight tadi. Berhasil untuk mendapatkan Lordnya sekaligus mengusir mundur pemain-pemain dari Blacklist International. Yang sangat disayangkan sebenarnya adalah bagaimana dengan hanya separuh HP mereka berusaha untuk menangkap Oheb. Iya, Oheb. Bahkan tadi mereka kehilangan sama-sama masing-masing satu jungler dan sekarang wih Gila sih cepet banget itu. Gokil damage yang ngebers banget. Sakit udah ada satu time journey yang membantu rekan-rekannya keluar dari papan catur yang sangat-sangat menyakitkan itu. Iya, sementara itu dari Granger sendiri sudah mempunyai Blade of Despair. Kali ini damage yang akan diberikan, yang dilontarkan oleh Sonata pastinya akan sakit. Ujet. Counter Strike, BOD, sakit bos itu dah itemnya mau. Yes, apalagi dari Hayabusa juga sudah punya Heptasis BOD Endless. Itu bakal sakit banget sih. Sementara untuk burst damage-nya dipegang oleh Matilda yang bakal mengarah ke Falling Style sebentar lagi. Dan Network juga sekarang udah bergerak ke arah Infinity Key Edge Om ya. Udah jauh mengguli mereka, udah tadi mereka sempat tertinggal, tapi untuk sekarang mereka meninggalkan di angka sekitar 1000-an ya. Unggul 1000 lah. Tapi panjang banget sih, mereka fight panjang lama banget, tiba-tiba hanya unggul 1000 juga. Dan Thunderbelt sudah dipegang oleh Eson juga, ini akan menjadi duet Popol dan juga Kupa. Itu Senpai-nya kenapa sampai depan sana, untungnya Cycling Eagle-nya masih belum Wah, dan sekarang kita lihat Wise-nya langsung aja trustless ke bagian depan, hampir aja 2 orang dari Impunities melakukan sebuah blunder yang sangat fatal, tapi boomnya berpindah tempat lagi, udah masuk dalam jangkauan dari Popol dan Kupa kah? Enggak, ternyata masih sempat berpindah, tapi ternyata nggak bisa, dilompatin langsung dengan ada Lunox dan juga udah ada damage yang sangat-sangat menyakitkan dikeluarkan secara
secara langsung. Yes, dan kali ini pun Hayabusa harus kembali recall ke arah base. Seorang OP nggak mau terlalu overcommitted karena dari seorang Tamus dan juga Popol Kupa melihat keberadaan dari Hayabusa yang mencoba untuk nge-rap di area atas. Kurang lebih 70 detik lagi menuju Lord yang selanjutnya. Lord yang kedua, Lord yang udah enhance. Ini bisa menjadi Lord penentu bagi kedua tim juga. Oh, tapi Opi harus berhati-hati sih karena dia akan digeng sebentar Iya. lagi. Lihat nih. Weh, ini dia shadow Wow. killnya, damage-nya terbagi, nggak bakal ada efek yang begitu menyakitkan, tapi ternyata untuk kali ini harus ada blunder yang tercipta. Iya, dia berusaha untuk mengembalikan kembali ya, push lagi di area top lane, tapi langsung di-ganking begitu saja, digantikan bahkan turretnya yang di atas dari tim Impunity Key Edge yang langsung dibabat Ini habis. harus di defense kalau nggak pecah. Iya. Kalau nggak Enggak. pecah. Nggak sempat lagi Nggak sama ada sempat. flame. Emang nggak sempat lagi untuk melakukan defense sekarang. Bahkan siapapun yang ingin mencoba untuk nge-defense Wow. akan menjadi korban, dan Matildanya hanya pergerakan yang bisa dibilang cukup sia-sia dengan melakukan cycling eagle gitu loh. Iya, langsung. Siapa yang bisa memfollow up tadi loh? Iya, dihilangkan bahkan langsung sama Lunox ya. Langsung dihapus ya. Langsung hilang, iya Dihapus seketika. waktu udah, nggak ada Di waktu tip udah. X namanya langsung. Tinggal kenangan. Iya, tadi cycling eagle. Ya udah kita coba rekonstruksi lagi. Rekonstruksi ulang. Dia cycling eagle. Iya. Setelah itu Gak ada backup. apa? Ya, itu plus minusnya Matilda. plus kan? minusnya minusnya. Plusnya di early ketika kayak gitu bisa menang karena bersiap. Damage-nya dengan soul bloom-nya. Betul Benar. banget. Tapi ketika late game semua item defense udah jadi. Udah tinggal muter aja di sebelah, mungkin ada sedikit mini star, setelah itu udah tinggal berharap dari Iya. teman-teman juga follow up. Bahkan cycling eagle-nya mungkin nanti kali itu ya. Ayo sini dong gitu. Iya, karena kan udah tebel-tebel semua Datang kan. dong, ya kan? Datang dong. Tolong lompat. Wah, akhirnya jadi sandbag ya. Tapi kalau kita lihat di sini sudah ada Winter Turn juga nih, pop oleh seorang boom, kali ini berhasil di shutdown Lunox yang menjadi sumber damage dari Blacklist. Oke, dan Weeknight tertinggal kali why? ini. Sedikit lagi SPA tersisa. Popol yang Kupa masih berusaha. Udah ada Inferno juga dari Edwardnya. Mencoba untuk memberikan efek dari Rhapsody. Sedikit lagi SPA tersisa masih bisa bertahankah? Sejauh ini dia masih bisa tertahan. Baik banget Weeknight. Dia masih bisa kabur dari cengkraman pemain Blacklist Internasional. Wow, itu lebih ke arah flick yang miss sebenarnya. Iya, dari Edward. dari Iya, Edward ya. Edward dari Tamus. Dia nyangkut tembok tadi. Nyangkut tembok, nggak lihat kita tadi memang. Nggak apa-apa, cuma info aja. Kita nggak lihat kok sebenarnya. Iya, kita nggak lihat. Tadi kayak ada dapat info kita gitu kan. Tadi ada yang mentok tuh gitu kan. Kepentok Gak dia. apa-apa, Iya. nggak ada yang lihat. Iya, tapi ini ngomong-ngomong dari Oh My Venusnya sendiri yang menggunakan Eve, perannya besar banget. Banget. Dia nge-slow, dia memberikan damage juga. Membuat dari Impunity Key Edge kalau nggak mengandalkan seorang Digi, cukup sulit untuk keluar dari papan caturnya. Yes. Iya. Dan untungnya juga dari Infinity mereka punya Alice. Iya. Alice yang bisa flowing blood langsung ke samping dari Eve. Benar. Itu poin plusnya. Dan Edward bisa dibilang untuk kali ini kayak kontribusinya masih Minim belum ya? terlihat, minim Iya, ya, masih Mas. minim banget. Berbeda dengan game yang sebelumnya dengan hero-hero yang tidak di ban ataupun dia Betul. mendapatkan counter hero-nya. Nah, untuk DIY di bagian bawah berhadapan langsung dengan Popol yang Kupa dan Lord. Kali ini nggak ada kontes, sepertinya akan langsung berhasil didapatkan oleh anak-anak dari Blacklist Internasional. Di bagian atas udah ada speed push yang langsung dilakukan. Hayabusa berhasil mendapatkan satu inner turret, tapi boomnya masih sempat untuk berpindah tempat. Hanya saja untuk Weeknight kali ini masih bisa kabur ke bagian belakang, tapi tidak untuk TYY karena TYY langsung direnggut nyawanya. Burung bulat kecil yang lucu pun langsung aja disikat. Langsung hilang dari Land of Dawn, tumbang dua orang kali ini pemain dari Impunity dan bahkan Blacklist. Kehadiran dari player ke-6, pemain ke-6 Bapak Lord sudah langsung menuju ke area atas yang mana inhibitor turretnya udah pecah, udah nggak ada lagi. Wah, ini Lordnya nongol, waktu 20 detik lagi kira-kira mereka baru muncul. Wah, sulit sih. Ini anak-anak Impunity Cats, waduh ngerjain PR lagi sih mereka. Dan sekarang ada Shadow Kill langsung dikeluarkan, gak apa-apa, damage-nya terbagi. Setidaknya ada satu wave minion yang langsung dihilangkan di bagian tengah. Untuk no. OP-nya direlakan mengeluarkan satu reload manipulation hanya untuk menghilangkan satu hero tersebut. Dan di bagian tengah Lordnya udah mulai masuk, Senpai-nya mau mundur ke bagian belakang tapi masih selamat, tapi tidak Base-nya? untuk best turret-nya, tidak bisa berpindah tempat, hanya tinggal menunggu waktu. Dan 2-0 untuk Blacklist Internasional. Iya. Yes, kali ini